Bapak Ibu, selamat sore. Ini di sini saya memilihkan judul yang simbol dan ekspresi religiusitas yang melokal pada rancangan Gereja Karya Romo Mangun. Dan mungkin ini kesempatan bagi saya untuk merasa terpacu begitu, mudah-mudahan suatu saat dari segi aspek teknologi atau mungkin pemrograman saya bisa meneliti kaitannya dengan bahasa pola. Ya, karena sebetulnya ini saya juga udah lama banget pengen meneliti tentang bahasa pola, terutama kaitannya dengan pemikiran Romo Mangun dari sisi dan aspek metode. Oke, mungkin ini saya akan membicarakan mengenai 3 hal ini. Jadi sebetulnya kata kuncinya adalah religiusitas gitu ya. Dan mungkin tadi juga sudah beberapa disinggung aspek-aspeknya yang dibahas oleh Mbak Nita begitu. Tetapi mungkin di sini saya tidak akan spesifik langsung kepada Romo Mangun, begitu saya akan mungkin memulainya dengan bagaimana arsitektur gereja, terutama perkembangannya di Indonesia itu secara umum itu berkembang. Karena dari situ mungkin mudah-mudahan kita akan melihat bagaimana nanti suatu saat ketika kita para generasi muda itu kemudian mencoba ingin meneladani Romo Mangun, kita juga akan bisa mensikapi suatu zaman begitu. Nah, jadi mungkin kalau yang di sini saya mencoba dari beberapa riset kecil saya dari beberapa buku dan jurnal yang saya citasi begitu. Pertama kaitannya dengan religiusitas. Religiusitas di sini ada dua sudut pandang, yaitu dari Glock and Stark di tahun 1966 dan juga Cak Nun, ya. Cak Nun yang kedua ini. Jadi intinya adalah religiusitas itu bagaimana sebuah pemahaman itu memiliki suatu pengetahuan. Artinya antara pengetahuan dengan apa yang dilakukan, being religious dengan having religious itu adalah suatu hal yang menjadikan seseorang itu memiliki sikap gitu ya, sikap untuk berpikir dan bertindak. Sedangkan kalau menurut MH Ainun Najib di sini adalah religiusitas itu merupakan inti kualitas dari hidup manusia dan harus dimaknakan sebagai rasa rindu, rasa ingin bersatu, serta rasa ingin berada bersama dengan sesuatu yang abstrak. Nah, ini nanti kita akan coba melihat bagaimana korelasinya dengan eksistensi daripada beberapa gereja yang menjadi karya Romo Mangun, terutama kaitannya dengan gereja lokal di Indonesia. Oke, jadi di dalam hal ini bagaimana dimensi religiusitas itu tercipta, gitu ya. Jadi ketika kita melihat pada sisi keagamaan begitu ya. Jadi gereja sebagai bagian dari bangunan keagamaan itu memiliki 5 dimensi. Jadi 5 tingkat konseptualitas gitu ya. Jadi ada dimensi keyakinan, kemudian juga dimensi peribadatan atau ritual, ya. Kemudian ada juga dimensi pengamalan atau konsekuensi bagaimana suatu ajaran-ajaran itu diterapkan dan bagaimana seseorang individu itu dapat berelasi dengan sesamanya, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah dimensi pengetahuan. Seberapa tingkat pengetahuan seseorang itu terkait dengan ajaran-ajaran pokok dan agamanya. Kemudian yang kelima adalah dimensi penghayatan. Bagaimana seberapa jauh tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman religius. Nah, dalam hal ini sebetulnya di dalam dimensi religiusitas ini mungkin nanti akan ada dua sudut pandang, yaitu mungkin dari sisi sudut pandang umat jemaat serta dari sudut pandang arsiteknya sebagai perancang begitu ya. Nah, karakteristik dari religiusitas di sini adalah ada 4 menurut Hussein At-Tariki. Kemudian yang pertama adalah kemampuan untuk melakukan diferensiasi, yaitu artinya memiliki satu kemampuan dengan baik yang dimaksudkan sebagai individu dalam bersikap dan berperilaku terhadap agama secara objektif. Kemudian ada satu karakter dinamis. Jadi bagaimana suatu karakter dinamis ini dapat mengontrol dan mengarahkan motif-motif dan aktivitas, terutama kaitannya dengan aktivitas keagamaan. Kemudian yang ketiga adalah integral. Jadi bagaimana suatu aspek integral ini dari sisi religiusitasnya dengan segenap aspek kehidupan termasuk sosial ekonominya itu dapat berjalan beriringan dan berada dalam posisi yang matang dan sempurna. Kemudian yang keempat adalah sikap berimbang antara kesenangan dunia tanpa melupakan akhirat gitu. Jadi di dalam hal ini mungkin juga nanti kita akan melihat dari beberapa terapan di dalam karya-karyanya.
Nah, menurut Romo Mangun di sini aspek religiusitas itu berarti adalah bagaimana suatu kondisi begitu ya. Religiusitas tidak akan bekerja dalam pengertian-pengertian suatu pikiran, tetapi juga di dalam suatu aspek pengalaman ya, pengalaman, penghayatan, totalitas diri serta bagian-bagian yang dapat mendahului analisis atau konseptualisasi begitu. Jadi dalam hal ini bagaimana kaitannya dengan eksistensi arsitektur gereja dalam taraf religiusitas tadi. Jadi di sini saya mencoba untuk menelaah dari latar belakangnya, yaitu arsitektur sebagai artefak dan juga arsitektur sebagai kata kerja. Ya. Jadi kalau arsitektur sebagai artefak itu berarti kita belajar dari sesuatu yang sudah terbangun, ya. Kemudian bagaimana sesuatu yang sudah terbangun itu kita pandang sebagai suatu produk dari kebudayaan yang melalui proses yang cukup panjang begitu. Kemudian arsitektur sebagai kata kerja, yaitu bagaimana kita melihat adanya suatu proses mendesain, ya, proses merancang, dan kemudian bagaimana bisa memahami suatu konteks dengan konten. Gitu ya. Nah, dalam hal ini sebetulnya proses daripada pembentukan arsitektur itu sendiri berkaitan dengan ruang, bentuk, simbol, ritual, ya, yang tentunya ini disisipkan oleh kondisi kesakralan dan syarat akan makna begitu ya. Serta ini menghadirkan suatu pemikiran, yaitu bagaimana peran penting kekuatan lokal di tengah perkembangan global. Jadi tadi mungkin sudah disinggung juga oleh Mbak Nita tadi, bagaimana sebetulnya aspek lokal itulah menjadi suatu tantangan ya bagi arsitek, kalau bisa jangan sampai merusak satu tatanan yang ada begitu. Nah, kita akan mencoba melihat dulu dari aspek sejarahnya gitu ya, mengenai perkembangan arsitektur gereja di Indonesia pada umumnya. Nah, di sini akan mengawali dari awal kehadirannya di Indonesia itu berawal dari satu langgam tunggal pada awalnya begitu ya. Jadi langgam gotik Romanes. Kemudian gereja menjadi suatu simbol puncak kebesaran struktur sosial di Eropa pada masa itu, termasuk juga bagaimana menata tata ruang altar dan prosesi misa atau ritual. Gitu ya. Nah, jadi semua bangunan-bangunan yang dulu pernah didesain di zaman Belanda, yaitu di era sebelum Konsili Vatikan II, itu memang banyak sekali adaptasi-adaptasi yang dilakukan, tetapi struktur inti ruangnya itu tidak meninggalkan posisi atau kaedah-kaedah dari arsitektur di Eropa, meskipun pada akhirnya ada beberapa penyesuaian-penyesuaian di dalam hal iklim, kemudian juga perilaku dan sebagainya. Tetapi ini betul-betul kaedah-kaedah dari arsitektur di Eropa itu masih tetap diterapkan. Nah, kemudian ini ada proses inkulturasi tadi. Jadi bagaimana proses inkulturasi itu dapat memiliki satu kontribusi pada kebudayaan setempat begitu. Dengan belajar dari budaya setempat, memperkaya diri dengan nilai-nilai setempat, serta ada suatu pengaruh dari unsur manusianya dan iklim. Jadi di dalam hal ini budaya dimaknai secara baru melalui kacamata iman Kristiani. Nah, kemudian ini adalah bagaimana perkembangan arsitektur gereja di Indonesia. Ini secara umum di sini ada 3 ya, yaitu adalah Gereja Katolik Roma, yaitu yang di bawah naungan kepausan, kemudian ada Gereja Kristen Protestan yang berasal dari bentuk daripada reformasi gereja ya, yang mencoba lepas dari unsur kepausan. Kemudian juga ada Gereja Ortodoks. Nah, ini yang tadi saya ceritakan bahwa sebelum masa Konsili Vatikan II memang masih banyak beberapa hal yang beberapa prinsip-prinsip dari gereja yang ada di Eropa masih diterapkan di dalam aspek perancangan di Indonesia. Salah satunya adalah yang ada di Jakarta ya, yaitu Katedral Jakarta. Di sini ditampilkan dengan gaya neogotik
yang diresmikan pada April di tahun 1901. Nah, mungkin kalau kita melihat dari sisi tampilan di sini juga masih banyak unsur-unsur yang khas, ya, yaitu salah satunya adalah ini kalau dilihat ada rib vault, kemudian ada sculpture yang cukup banyak, ya, meskipun di dalam penyelesaiannya pun itu juga menggunakan material yang lokal, ya, yaitu seperti plafonnya ditutup dengan berbahan kayu dan dengan satu lapisan tertentu begitu. Nah, tetapi ini yang nanti akan kita coba tinjau. Nah, kemudian ini adalah pada masa sebelum Konsili Vatikan kedua masih, yaitu pada di Gereja Santo Antonius Kota Baru Yogyakarta. Di sini ada juga beberapa tampilan dari interior yang mungkin secara tata ruang hampir masih mengacu pada gereja Katolik yang ada di Eropa. Nah, ini adalah yang pada masa setelah Konsili Vatikan kedua, ya, yaitu bagaimana dari sisi bentuk, dari sisi aspek tata ruang itu gereja sudah mulai menyesuaikan diri dan melakukan satu pemikiran yang memerdekakan diri, begitu, ya, memerdekakan diri dalam arti mencoba untuk menyelaraskan dengan aspek-aspek lokal dan budaya-budaya lokal, ya. Dan di sini salah satunya adalah di Gereja Santa Maria Assumpta Klaten, ya. Mungkin tadi sudah banyak dibahas oleh Mbak Nita. Kemudian ini juga ada beberapa gereja juga di Santo Yohanes Rasul Pringwulung, kemudian Gereja Santa Peron Maria Tak Bercela di Jogja, ya. Nah, dari beberapa contoh ini kita juga akan bisa melihat bahwa ada beberapa unsur-unsur khas dari gereja lokal itu tidak akan meninggalkan satu sistem tata nilai kebudayaan yang ada di daerahnya masing-masing, ya. Seperti contohnya yang ada di Gereja Santa Maria Tak Bercela ini, itu terlihat struktur utama masih seperti menggunakan sokok guru dan mungkin atapnya strukturnya mirip dengan joglo begitu, ya. Kemudian ketika masuk pada tampilan luar ini sudah merupakan suatu hal yang berbeda lagi begitu. Nah, bagaimana memaknai gereja ke dalam lingkup religiusitas, yaitu setelah masa Konsili Vatikan kedua. Yaitu yang pertama adalah mulai dari gereja merupakan bangunan yang syarat akan makna simbolik, ya. Jadi dalam hal ini gereja berperan sebagai katalis atau membawa penggunanya menjalani suatu pengalaman yang religius, ya. Jadi di dalam membawa penggunanya mengalami suatu pengalaman yang religius, ini juga bisa mempengaruhi perilakunya di dalam ruang yang sakral dan hening, ya. Jadi tadi seperti yang dicontohkan Mbak Nita tadi, ketika masuk ke dalam Gereja Maria Assumpta di sore hari itu seperti masuk ke dalam rahim ibu begitu, ya, suasana hening dan kemudian suasana ingin untuk mendekatkan diri begitu, ya, pada ilahi. Kemudian membentuk respon emosional pengguna, imam, gembala, dan umat, mulai dari karakter wujud, bentuk, dan langgam arsitektur, serta elemen simbolik keagamaan. Nah, dari sini kita akan mencoba sama-sama melihat bagaimana kita mencoba untuk memahami ranah religiusitasnya dari suatu bangunan gereja pada masa setelah Konsili Vatikan kedua, ya. Yaitu bagaimana gereja mulai bisa melebur ke dalam sesuatu hal yang lokal begitu. Nah, dalam menyingkapi religiusitas kita akan mulai pada fungsi dan bentuk, gitu. Jadi bagaimana fungsi dan bentuk itu merupakan suatu dasar untuk memaknai ruang dan tempat sebagai ruang yang sakral, gitu, ya. Nah, ruang yang sakral ini juga ada kaitannya dengan pada saat membaca beberapa tulisan Romo Mangun yang ada di Wasusitra, ya, yang kemarin kita juga bahas begitu, yaitu adalah sebagai bagaimana mengejawantahkan unsur-unsur teologis yang terstruktur terkait realitas alam semesta. Kemudian bagaimana hubungan antara Tuhan dengan manusia yang
disajikan makrokosmos dengan mikrokosmos di dalam satu tempat yang kudus, yang suci, ya, yang menyimbolkan satu makna kehadiran Tuhan di dunia melalui persekutuan dengan umatnya. Begitu. Kemudian juga ada persoalan orientasi kiblat, ya, urusan Barat Timur. Nah, ini yang menarik juga, Bapak Ibu. Jadi kita kalau melihat gereja itu orientasi Barat Timur, mungkin untuk yang saat ini itu sudah tidak kita temui. Jadi kalau Barat Timur itu mungkin kalau di Eropa, di Barat itu masih relevan. Tapi mungkin kalau yang orientasi Barat Timur ini, meskipun bagian muka gerejanya itu menghadap jalan, biasanya itu yang menghadap jalan yang dari ke arah barat itu mungkin ditutup begitu ya. Nah, jadi ini yang mungkin yang membedakan antara dualisme perwujudan daripada tampilan bangunan gereja. Mungkin nanti kita akan bahas diskusi itu juga sangat menarik gitu. Kemudian yang pertama adalah yang memaknai gereja ke dalam lingkup religiusitas, tadi ada fungsi dan bentuk. Di dalam fungsi atau ruang sakral, ya, itu adalah satu simbol bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, perwadaan atas kehadiran ilahi. Ya. Jadi ada banyak sekali kata kunci yang menggambarkan ruang sakral atau sacred tadi, ya. Seperti holy, divine, transcendent, ultimate reality, dan sebagainya. Ya. Kemudian oleh manusia itu dihayati sebagai satu bentuk pusat eksistensi keberadaan dan tujuan hidupnya. Nah, dari sini muncul yang namanya tatanan liturgi sebagai konsep utama untuk fungsi ruang sakral. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi tatanan liturgi atau liturgial? Ya. Jadi di dalam tatanan gereja Katolik itu, liturgial itu dalam agama Katolik yang berarti karya publik, gitu ya. Jadi bagaimana kalau secara inkulturatif nanti ini kaitannya juga dengan bagaimana ruang publik ini juga berfungsi secara terbuka, tidak hanya untuk untuk kegiatan peribadatan saja begitu, tapi mungkin juga untuk kegiatan yang lain yang berhubungan dengan relasi dengan masyarakat begitu ya. Nah, di dalam tatanan liturgi ini juga diartikan sebagai keikutsertaan umat dalam karya keselamatan dari Tuhan melalui perayaan Ekaristi Kudus. Jadi fokus utamanya di sini adalah ruang selalu terpusat pada sanctuary di mana Ekaristi Kudus dipersembahkan dalam area tersakral dalam tata ruang gereja. Kemudian ini juga membentang dari pintu masuk atau narthex ke bagian mimbar atau di bagian area altar begitu ya. Kemudian perayaan Ekaristi Kudus berada di bagian tengah atau nafis begitu. Nah, ini mungkin tadi sudah dibahas, artinya di dalam masa setelah Konsili Vatikan kedua, ini tata ruang ini menjadi sesuatu hal yang inkulturatif. Jadi berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan, misalnya mengenai terkait dengan orientasi begitu, meskipun ini bentuknya mungkin tidak seperti berbentuk salib gotik begitu ya, tetapi ini bentuk bentuk yang memusatnya ini sudah berusaha ditampilkan oleh Romo Mangun ke dalam tata ruang yang bisa dijalankan sebagai sebuah prosesi begitu. Nah, di sini akan terlihat bahwa antara ruang narthex dengan ruang umat ya, ruang umat yang B yang hijau dengan ruang umat yang A itu memiliki satu ketinggian yang cukup berbeda. Di mana di dalam pusatnya di sini meskipun berbentuk serong seperti ini juga tidak mengurangi tingkat kesakralan yang ada begitu. Oke, ini saya lanjut aja ya. Nah, kemudian yang kedua itu kita juga berbicara soal bentuk. Di dalam simbol-simbol keagamaan, bentuk itu merupakan satu representasi dari sesuatu yang berbeda terdapat di luar bidang konseptual. Ya. Jadi ada namanya transformasi simbolis terjadi melalui pengalaman yang sejalan dengan kondisi sosial budaya masyarakat atau umat setempat pada suatu periode. Kemudian ada satu pembentukan simbol-simbol ekspresif yang berbeda sesuai dengan perjalanan namun tidak menyimpang dengan ajaran gerejani. Nah, ini kalau tadi muncul pertanyaan bagaimana kita sebagai generasi muda mencoba untuk menyikapi gereja lokal, ya, bagaimana modernisasi itu terbentuk,
tanpa harus mengurangi unsur-unsur lokal yang ada begitu. Nah, ini ada satu contoh kasus dari gereja Posarang di Kediri, karya Henry McLampon, dibangun tahun 1936. Ini kayaknya memang sebelum masa Konsili Vatikan kedua ya. Tapi ini Henry McLampon memang terkenal dengan arsitek yang mencoba untuk mencari arsitektur Indonesia yang sesungguhnya begitu ya. Jadi di sini juga ada proyek gereja itu dijuluki gereja di antara dua dunia. Jadi banyak sekali simbol-simbol ekspresif yang berbeda dengan perjalanan waktu tadi yang saya sebutkan, tetapi sama sekali tidak menyimpang dari tata kaedah yang berlaku. Kemudian ini juga tadi sudah disinggung juga oleh Mbak Nita, ini kaitannya dengan bagaimana bentuk itu diekspresikan melalui pengejauhantahan simbol antara kedekatan manusia dengan alam. Justru dari kedekatan antara manusia dengan alam itu juga bisa menyatukan kedekatan dengan ilahi ya. Di sini ditampilkan ada sebuah analogi pohon hidup yang terlihat pada suatu detail arsitektur di Gereja Maria Assumpta. Nah, kemudian selain dibentuk ini juga ada unsur cahaya hidup ya, ada sebuah ruang puitis, kemudian ada menghayati arti kehidupan begitu. Jadi ada aspek-aspek meditatif yang terdapat di dalam Gereja Maria Assumpta. Ini juga masuk ke dalam masih dalam lingkup bentuk, yaitu adalah kejujuran material. Jadi ini memang kalau kita melihat betapa Romo Mangun itu sangat menghargai hasil kerja keras dari para tukang di lapangan begitu Bapak Ibu. Jadi dari hasil-hasilnya kita juga melihat bagaimana ketelatenan, ketekunan itu bisa menghasilkan suatu mahakarya yang mungkin bisa mengalahkan mesin begitu. Mungkin kalau kita analogikan ini dibuat oleh mesin, itu mungkin akan mengurangi nilai-nilai nilai-nilai effort ya, effort yang bisa bekerja dan bisa kita apresiasi sebagai bagian dari suatu proses kerja keras begitu ya. Nah, kesimpulannya ini ada 3 bagaimana simbol dan ekspresi religiusitas itu diciptakan di dalam karyanya Romo Mangun terhadap gereja lokal. Poin yang pertama adalah di dalam religiusitas gereja lokal, Romo Mangun mencoba untuk menggali dan mengekspresikan unsur adaptif yang mencoba membebaskan dalam arti dari sisi bagaimana membuat suatu rajutan elemen-elemen desain ya, yang bertransformasi dengan seiring peleburannya dengan tata nilai lokal dan adat istiadat. Ya. Jadi tadi kita juga sudah melihat dari beberapa contoh pengolahan ruang, bentuk dan juga detail begitu, bagaimana itu menjadi satu ruang-ruang bebas dan tidak terikat pada kaedah-kaedah gereja baku di Eropa. Kemudian hubungan harmonis dan selaras antara manusia dengan alam serta ketuhanan dalam gereja lokal diwujudkan oleh Romo Mangun ke dalam satu dimensi kontekstual yang melebur dengan ruang, ya, ruang dan tempat yang menyatu dengan iklim tanpa mengurangi tingkat kesakralan. Kemudian yang ketiga ini mengenai bahasa pola. Jadi mungkin suatu saat saya akan meneliti soal ini melalui melalui komputasi juga untuk melihat probabilitas bahasa pola, yakni kaitannya dengan ruang, tektonika, detail, ya, yang mengatur keseimbangan warna. Romo Mangun telah dengan cukup baik membangun sebuah ruang serta tempat yang memiliki jiwa lokal sebetulnya, karena kebetulan yang didesain oleh Romo Mangun adalah kebanyakan di Jawa, jadi mungkin unsur-unsur Jawanya yang sangat kental begitu. Dan di sini juga Romo Mangun melalui bahasa pola itu juga mengingatkan kembali kepada manusia yang akan suatu eksistensi nyata unsur keahlian yang hadir di dalam karyanya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan bisa melengkapi dari yang disampaikan oleh Mbak Nita tadi. Mohon maaf atas ada kekurangan segala sesuatunya.